Jadi kali ini saya sedang di Bapepti teman-teman, dan saya udah komunikasi dengan teman-teman Bapepti, dan saya udah dapat kan data dari Bapepti. Data itu data resmi di mana saya telah berkomunikasi dengan teman-teman yang ada di Bapepti untuk Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Welcome back to my channel Detektif B. Teman-teman, kali ini sesuai dengan rencana saya sebelumnya, saya akan ke Bapepti untuk melihat daftar dari ICN apakah sudah terdaftar atau belum ya. Karena menurut informasi di media sih belum. Oleh karena itu, biar nggak simpang siur, saya langsung datang aja ke Bapepti biar teman-teman tahu kebenarannya ya. Karena project yang tidak resmi di Indonesia itu sebenarnya ya tidak berizin intinya. Oke, nanti saya akan kabari ya teman-teman kalau saya udah nyampe di Bapepti sesuai dengan apa yang datakan yang kita dapatkan ya. Nanti saya akan ungkapkan setelah itu. Oke teman-teman, kita langsung jalan aja ya teman-teman ke lokasi di mana kantor Bapepti itu berada. Check it out. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Welcome back to my channel Detektif B. Kali ini saya sedang di Bapepti teman-teman, dan saya udah komunikasi dengan teman-teman Bapepti, dan saya udah dapat kan data dari Bapepti. Data itu data resmi di mana saya telah berkomunikasi dengan teman-teman yang ada di Bapepti untuk mencari informasi terkait ICN ya teman-teman. Nanti informasinya akan saya sampaikan ya mungkin di mobil ya, biar lebih senyap suaranya, dan teman-teman bisa lihat nanti apakah ICN itu atau e-coin itu terdaftar di Bapepti atau tidak. Oke, nanti kita lanjut lagi di mobil ya teman-teman. Salam nyangkut rekan-rekan semua. Jadi anaknya Pak Ustadz Yusuf Mansur, Wilda Mansur, baru-baru ini ngeluncurin token yang namanya e-coin. Dan kata Pak Ustadz, to the heaven. Bahkan Pak Ustadz pengen Indonesia jadi pusat kripto dunia. Mohon maaf Pak, kayaknya yang satu ini rada susah karena di sini MUI udah bilang kalau cryptocurrency itu haram. Pak Ustadz beda circle ya. Dan di Instagram pribadinya Wilda Mansur waktu ngepromoin e-coin tuh ada gambar roketnya. Tapi kalau kita lihat pergerakan harganya, ini yang cocok bukan gambar roket, tapi gambar mesin bor. Karena turun terus. Atau mungkin bukan turun. Pak Ustadz kan bilang to the heaven, ke surga. Dan buat ke surga itu harus dikebumikan dulu. Nah ini koin mau dikebumikan dulu. Ke surganya kapan? Ya nggak ada yang tahu. Dan karena harganya turun terus, ada beberapa orang yang mengeluhkan kalau nilai investasinya itu berkurang. Dan kata Pak Ustadz, tetap doa biar kalau rugi Allah ikut tanggung jawab. Nah ini gue cuma bacain beritanya aja. Ya teman-teman, sekarang kita udah di ruangan yang senyap ya. Kebetulan saya masih di lokasi ini dan belum berangkat karena tadi berisik banget, jadi saya pindah ke mobil ya. Jadi teman-teman, berdasarkan temuan yang saya dapatkan, ya bukan temuan sih sebenarnya, lebih tepat data-data yang diberikan oleh Bapepti bahwasanya ICN atau e-coin itu belum masuk daftar mereka, yang artinya secara ya mungkin secara perusahaannya mereka belum mendaftarkan, dan bisa dianggap kalau misalkan itu membuka investasi di Indonesia itu tidak diperbolehkan alias ilegal. Nah cuma kalau misalkan dia menggunakan exchange dari luar negeri, waktu itu di market cap, saya nggak tahu ya, kalau itu memang bukan kewenangan Bapepti, bukan kewenangan negara Indonesia. Tapi kalau misalkan itu investornya orang-orang Indonesia, ya itu kembali lagi pada teman-teman apakah mereka merasa ini benar atau enggak gitu ya, apakah merasa dia ditipu atau enggak. Itu terlepas daripada teman-teman yang sudah berinvestasi di e-coin. Nah berdasarkan data yang kita dapatkan, dan ini resmi ya, ini resmi diundangkan nomor 11 tahun 2022, di mana bulan Agustus itu ditandatangani undang-undang ini, dan nanti daftar daripada nama-nama aset ke kripto yang telah terdaftar itu nanti akan saya perlihatkan di sini. Nah ini kita lihat dulu ya website yang ada di
website ini ya, website milik Wirda sih lebih tepatnya, karena Wirda sebagai CEO-nya, dimana website ini menampilkan tentang, ya menurut saya semacam investasi sebenarnya, ya mungkin lebih tepat investasi aset kripto gitu, dimana ini adalah sebuah token, yang mana token ini dinamai ICN, tapi sampai sekarang di Bapepti itu belum terdaftar, baik itu nama asetnya ICN itu, iCoin itu, maupun nama perusahaannya pun ya secara resmi belum ada di sini karena udah diundangkan. Oke, terima kasih ya teman-teman, mungkin segini informasi dari saya. Bahwasanya kalau misalkan teman-teman mau berinvestasi, lebih baik lihat dulu legalitasnya, bukan lihat dulu siapa yang menawarkannya, karena yang menawarkan belum tentu ya tahu masalah itu gitu. Apalagi kalau misalkan itu cuma brand ambassador, atau misalkan dia seorang CEO yang nggak ngerti apa-apa gitu. Jadi repot nantinya kalau teman-teman, oh ini aset kriptonya bagaimana, kenapa turun kayak gini, bla 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 kayak gini. Negara nggak bisa ngapa-ngapain, nggak bisa bantu kalian, terkecuali kalau misalkan kalian melaporkan kasus ini sebagai penipuan, dan kalian harus tahu bagaimana cara melaporkannya, dan kalian juga harus tahu apakah potensi-potensi penipuan itu ada atau tidak, dan kalian juga harus punya bukti-bukti itu gitu. Nah, buat teman-teman ini sebuah pembelajaran buat kita semua, bahwasanya ya sekali lagi, kalau mau berinvestasi lihat dulu legalitasnya, lihat dulu penawarannya. Kalau penawarannya nggak rasional, sebaiknya ya jangan ambil, karena kalau nggak rasional, ya namanya investasi yang nggak rasional itu kan mustahil untuk terwujud gitu. Terus kalau legalitasnya nggak jelas, udah pasti kalau legalitasnya nggak jelas, ya kemungkinan untuk scamnya lebih banyak daripada yang legalitasnya jelas dan programnya jelas. Karena apa? Fungsi dari Bapepti itu kan mengawasi ya, bisa untuk melakukan tindakan-tindakan preventif. Nah, kalau misalkan itu berada di luar negeri, coba tunjukkan kantor itu resmi gitu ya, atas nama ICN itu. Saya nggak yakin itu. Oke, terima kasih, sampai di sini ya teman-teman. Jangan lupa like, subscribe, dan komen. Jangan lupa juga share. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.